Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadza yawmul fitrati lil mu'minin wa maghfiratul lil zalimin wa barakatul lil zakati fa'ilin wa rahmatul lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirin, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana Allah telah menganugerahkan kepada kita hari yang bahagia ini, dan Allah masih memberikan kita umur yang panjang. Hingga saat ini kita masih dapat bertatap muka di hari yang fitri ini, di hari yang penuh berkah ini, dengan perasaan bahagia yang dicampuri rasa sedih dan rindu karena Ramadan sudah berakhir. Kita bahagia karena kita sudah menjadi pemenang, namun kita sedih kaum muslimin wal muslimat kita rindu karena Ramadan tahun ini sudah meninggalkan kita dan dia tidak akan pernah kembali lagi. Adapun Ramadan yang akan datang berikutnya itu bukanlah Ramadan tahun ini. Salawat dan salam, marilah sama-sama kita doakan kepada Allah. Semoga Allah sampaikan kepada Rasulullah yang telah membawa umatnya kepada jalan terang, terutama kepada orang-orang yang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari salat Idul Fitri rahimakumullah. Di pagi hari ini kita menyambut hari kemenangan ini dengan untayan takbir, untayan tahmid, tahlil dengan penuh rasa bangga dan sedih. Pada pagi ini kita berbondong-bondong menuju masjid yang sama-sama kita cintai ini. Bismillah, bisa kita lihat kaum muslimin, umat muslim itu yang puasa ikut salat Idul Fitri, yang puasa setengah pun juga ikut salat Idul Fitri, bahkan yang tidak puasa pun ikut mengerjakan salat Idul Fitri. Hanya di antara kita yang lupa, bahkan sengaja meninggalkan salat subuh, tapi untuk salat Idul Fitri ini semua kita menyambut, semua kita berbondong-bondong pergi ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, untuk khutbah pertama ini khatib akan menguraikan penjelasan tentang rukun-rukun Islam.
Islam kita, terutama rukun Islam yang pertama sampai rukun Islam yang keempat. Kaum muslimin kaum muslimat, mungkin rukun Islam ini lahafal mewah mulai dari SD, lahafal mulai kita mungkin umur 5 tahun, tapi dalam pengamalan kaum muslimin masih banyak awak yang lalai, masih banyak kita yang tidak menjalankan rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat, yang menjadi pertanyaan terbesar kaum muslimin kaum muslimat. Wabillahi bersyahadat, wabillahi bersaksi bahwasanya Allah itu Tuhan kita. Itu terjadi kaum muslimin ketika kita berada di rahim ibu kita, ketika kita berada 4 bulan di rahim ibu kita. Disitulah perjanjian dengan Allah. Apa Allah? Alastu bi rabbikum. Allah menyampaikan kepada kita, alastu bi rabbikum. Apakah engkau meyakini, mau bersaksi bahwasanya aku adalah Rabb? Kemudian kaum muslimin kita serentak menjawab, baik kita berada di rahim muslim maupun berada di rahim ibu mungkin yang muslim, semua kita menjawab, qalu bala syahidina. Ya, saya bersaksi engkaulah Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, Allah di sini menyampaikan Rabb. Allah mengatakan Rabb bukan ilah. Kalau Rabb artinya adalah lebih jauh lagi, bukan Tuhan yang hanya disembah, tapi kita meyakini bahwasanya Allah itu selain Tuhan yang disembah, Allah lah yang memberikan kesehatan, Allah lah yang mengatur kehidupan kita, Allah lah yang mengatur rezeki kita. Semuanya kita serahkan kepada Allah. Maka kaum muslimin, walaupun dia non-muslim, semua kita menjawab qalu bala syahidina. Maka kalau orang masih kecil, anak-anak yang masih kecil meninggal dunia belum balik, walaupun sekira-kira dia berada atau di rahim orang non-muslim, dia masih selamat, dia masuk surga karena perjanjian kita dalam rahim itu. Maka muslimin, apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita lihat dari pelajaran ini? Kita termasuk manusia pilihan Allah, berada di rahim ibu yang memang muslim, yang memang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul simpatigo, similigo yang salah. Semua kita berada di rahim ibu yang muslim, maka bersyukurlah. Kalau seandainya kita berada di rahim ibu yang non-muslim, tidak jaminan ketika kita sudah dewasa, tidak jaminan Allah akan masuk dalam tinggi. Kita termasuk manusia dengan Allah yang lahir dari rahim ibu yang muslim. Maka untuk mengimplementasikan rasa syukur kita itu, maka jalankan hukum Islam yang lain. Jangan cuma syahadat saja, jangan cuma Islam KTP saja. Maka muslimin yang kedua adalah sholat. Sholat, berbaiki sholat kita, maka Allah perbaiki itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sholat inilah penentu amal kita kaum muslimin diterima atau tidak. Banyak orang yang puasa tapi tidak sembahyang, banyak orang yang suka bersedekah tapi tidak sholat. Kita sering mendengarkan kata-kata as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. As-sholatu miftahul jannah, sholat adalah kunci surga. As-sholatu miftahul khair, sholat adalah kunci kebaikan. Jadi kalau hafal kan, jangan sekedar hafal ini saja, kita artikan makna daripada kalimat itu. Kalau wali as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Coba lihat suatu bangunan kaum muslimin kaum muslimat. Jangan dijawab oleh tiang bangunan yang lain. Maksud dikeluarkan. Seandainya kita mendirikan puasa kaum muslimin dalam hadis itu rukun Islam yang keempat. Kalau baca hadis rukun Islam yang keempat. Wah dulu ya rukun Islam yang keempat, sedangkan rukun Islam yang kedua ketika. Kamu bawa membangun buat dulu di atau tapi Indo ini. Itulah filosofi as-sholat imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Seperti kita membangun suatu rumah, membangun bangunan,
Indo ni dia tak buat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, lain kata-kata dari ulama itu as-salatu miftahul jannah. Salat adalah kunci surga. Salat adalah kunci surga. Maka kaum muslimin, kalaulah kunci Indo dapat bahkan dua dalam surga. Sedangkan kunci lain dia. Sama awak punya piting kaum muslimin muslimat. Awak punya piting menabung di ATM. Memang itu piting kerja keras buat. Tapi piting itu Indo bisa wajib. Kenapa Indo bisa wajib? Indo lain piting dia. Indo lain kata sandi. Indo lain kunci untuk baru piting. Itu untuk kaum muslimin. Orang yang puasa tapi pahala puasa itu Indo bisa diambil di akhirat karena Indo lain. Allah Akbar, Allah Akbar. Kaum muslimin sungguh merugi. Awak lain puasa tapi itu salat. Apalagi kalau kini kaum muslimin di zaman kini itu, terkhusus di Ramadan 2025 ini sedih kita. Masa di dua alhamdulillah jauh berkembang dari tahun-tahun sebelum kalau kita rancang. Lakukan. Tapi Indo banyak awak yang beribadah di malam hari terutama malam Ramadan. Longgang. Itu yang maksud kaum muslimin. Kalau berharap kami biarlah masjid itu dulu, kunci dulu. Tapi banyak dari jemaah. Dan disampaikan oleh guru dari kalau itu awak masih penting yang mau ramaikan masjid itu siapa? Indo mungkin orang tahu benda tamu hari. Indo mungkin orang tahu tidak tamu hari. Kecuali Indo itu. Jadi Indo hanya membangun saja, buat ramaikan masjid itu. Kita sudah melihat kaum muslimin khusus di akhir 2024 ini banyak sekali bencana terutama di Sumbar ini. Banyak bencana kaum muslimin. Tanah putus di Sumbar, banjir banyak di Sumbar, gunung merapi di Sumbar itu. Maka kata Allah dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kata Allah, aku menurunkan azabku bukan karena kehendakku, kata Allah. Aku merusak kampung kalian bukan karena kehendakku, tapi kalian yang minta. Kalian yang minta. Allah yang minta kaum muslimin. Kalau lihat sejarah Nabi kaum muslimin, Nabi Nuh itu umur 1050 tahun. Berdakwah kurang lebih 1000 tahun atau 950 tahun. Selama itu dia berdakwah cuma 80 orang yang mengikutinya. Ada 1000 Nabi Nuh berdakwah cuma 80 orang yang mengikuti. Apa yang terjadi? Banjir. Kalau waktu zaman kira tsunami, habis teman-teman. Termasuk bini juga anak kata. Awak muslimin kalau itu dapat musibah, dapat azab di kampung, ramai di kampung itu. Beribadahlah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita heran. Orang ini yang 20 rakaat itu bisa menjalankan. Tapi subuh salat berjamaah yang lain cuma 4 rakaat, 3 rakaat, bahkan subuh 2 rakaat. Boleh awak kerja ini. Apa dia harus? Orang yang salat berjamaah Isya di masjid sampai selesai, maka dia diberikan pahala seperti beribadah sekarang. Isya. Dan orang yang beribadah subuh berjamaah di masjid diberikan pahala seperti beribadah satu malam subuh. Kalau salat tarawih yang orang 25 rakaat diberikan subuh, yang cuma 2 rakaat. Kadang-kadang kaum muslimin ibu diberikan kesempatan bangun sahur, tapi lebih-lebih sholat sendirian dulu. Ada kesempatan untuk ke masjid, tapi dipilih untuk sholat sendirian dulu. Dulu karena Buya Fahmi menjualkan diri tadi, memilih sholat sendiri dengan sholat berjamaah itu bakal memilih kuini kaum muslimin. Kuini masak, lain kuini yang masak. Mengapa buat pilih kuini masak? Sedangkan kuini masak lain. Mengapa buat pilih sholat sendirian? Sedangkan sholat berjamaah lain. Apabila kaum muslimin di masa itu selama puasa adalah Islam luar biasa berjamaah. Mana harapan? Kami meminta jangan
maghrib, isya, subuh kita lakukan. Karena kaum muslimin rukun sholat berjamaah itu adalah satu kifayah. Kalau yang berlalu mengerjakan sholat berjamaah belum susah bersyukur. Maka bersyukurlah waktu yang sholat berjamaah dengan mereka gugur kewajiban yang lain. Itu satu kifayah. Kalau seandainya Allah mewajibkan sholat berjamaah kepada semua kita wajib kita sholat. Kalau muslimin bisa tentukan yang berarti ini, maksudnya alhamdulillah lancar. Maksudnya alhamdulillah lancar. Lalu pada Allah itu sempurna. Layak kita ramaikan seperti itu aku. Jangan mungkin Nabi memang betul di akhir zaman nanti akan menemukan orang yang suka berlomba-lomba bangun masjid, orang yang suka berlomba-lomba bangun bangunan, tapi indro lain di masjid. Suka membangun tadi, tapi indro obeng bunyi masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ketiga bahas dulu tentang puasa. Puasa baru saja meninggalkan kita. Beruntunglah kita kaum muslimin yang puasa kemarin sudah maksimal kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi merugilah awak kalau awak belum maksimal melaksanakan ibadah di bulan Ramadan kemarin. Bisa jadi Ramadan kemarin adalah Ramadan terakhir bagi kita. Itulah yang menjamin kepada kaum muslimin. Mengaku sia-sia ke Ramadan yang total. Awak sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Awak sombong kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti awak membeli baju sudah berpuasa Ramadan. Awak membeli baju tetapi beli baju sebuah diskon sebuah dua. Beli satu gratis 11. Itulah ibadah puasa ini. Ibadah kamu di bulan Ramadan kata Allah 1 bulan full, beribadah aku 11 bulan yang kemarin itu diakui kesalahan. Mengapa sia-sia? Seakan-akan kita berkata, ini betul dari Allah, ini betul. Kita tolak ajakan Allah, kita tolak tawaran Allah, kita tolak perintah Allah. Maka ini bersyukurlah kaum muslimin dan muslimat Allah dilahirkan di umat Nabi Muhammad. Puasa Ramadan pun Nabi Muhammad SAW yang spesial ini. 11 bulan kita berbuat dosa bersih dengan 1 bulan. Itulah. Tapi banyak juga yang sia-siakan ibadah di bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaykumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Ramadan beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Bagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu yang dibuat dasarnya adalah la'allakum tattaqun. Membentuk pribadi itu yang takut, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau tak coba muslimin dan muslimat kafir, memang yang diwajibkan, memang yang diperintahkan, memang yang diseru, yang diajar oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Akhirnya banyak orang yang muslim tapi berpuasa berarti beriman. Akhirnya kaum muslimin dan muslimat bersyukurlah kita kalau iman masih ada dalam diri kita. Percuma kita hidup umur panjang, sehat badan, tapi beriman. Percuma kita hidup lama, tapi mobil sobat di kampung kita. Sehingga awak datang bahwa ada saya bersama saya. Malah ramai. Kaum muslimin bersyukurlah kita. Kalau masih lagi iman dalam hati, bersyukurlah awak termasuk manusia pilihan Allah yang diberikan iman. Karena banyak orang yang beriman kaum muslimin, muslim, tapi banyak yang berpuasa. Banyak yang mensia-siakan ibadah di bulan Ramadan. Maka muslimin tujuan dasar puasa itu adalah Allah kita takut membentuk pribadi kita yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa itu takwa? Kalau ada kaum muslimin dalam kitab Minhajul Hamidin, takwa itu adalah imtisalu awamirillah wa ijtinabu nawahi. Menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Ulama sufi, ulama tasawuf, dua komponen takwa.
meninggalkan larangan Allah. Kalau disaring-saring mana yang lebih pahit? Kalau disaring-saring mana yang lebih susah mengerjakannya? Yaitu meninggalkan larangan. Lebih mudah mengerjakan kebaikan, mengerjakan semua perintah Allah daripada meninggalkan larangan. Buktinya banyak juga yang puasa, sembahyang dia juga, zakat dia juga, tapi banyak orang itu bisa meninggalkan tradisi kebiasaan yang membicarakan aib orang lain. Banyak orang yang tidak bisa meninggalkan perkataan-perkataan dusta. Banyak orang yang tidak bisa meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak pantas dikatakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah yang berarti selama sebulan untuk memupuk ketakutan kita. Yang selama ini mungkin kita sudah bisa menjalankan perintah Allah, pukul lagi untuk meninggalkan, berusaha kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lahu, wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kaum muslimin wa muslimat, Quran surah Al-Baqarah ayat 182 jarang sekali dijelaskan. Kadang-kadang awak salah menafsirkan, kadang-kadang awak salah memahami ayat. Yang pertama Allah mulai ayyaman ma'dudat, diwajibkan berpuasa itu beberapa hari saja. Kan menjadi pertanyaan dia, kenapa dia sebutkan 1 bulan itu? Padahal puasa 1 bulan itu Allah sebutkan dengan makna ayyaman ma'dudat beberapa hari. Analoginya persamaannya seperti kaum muslimin dan muslimat. Lain fitih setengah juta, lain fitih 500.000. Jumlah ada 500.000 setengah juta satu jumlah. Tapi kalau wak dengar lebih boleh para semua mengerti setengah juta daripada 500.000. Seperti itulah. Takut nanti yang pertama, orang yang pertama diwajibkan puasa itu merasa keberatan kalau disampaikan 1 bulan. Makanya Allah sampaikan ayyaman ma'dudat, beberapa hari yang telah. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Itulah yang banyak masalah tafsir. Memang boleh bagi orang yang sakit mempergi hari yang lain, itulah beda puasa ke salat. Kalau salat kaum muslimin wa muslimat, selama kita masih hidup, walaupun sesakit-sakitnya kita, separah-parahnya sakit kita, tetap wajib salat. Tidak bisa berduduk kayak muat tidur. Tidak bisa salat berdiri duduk. Tidak bisa duduk terbalik. Tidak bisa terbalik terentang. Tidak bisa terentang isyarat. Tidak bisa salat terbalik. Mana bulan itu? Dan ada yang puasa bisa berdiri di hari yang lain. Kalau sakit dengan sakit parah. Dan yang banyak kaum muslimin, banyak awak salah tafsir, banyak awak salah pemahaman ketika sedang berjalan. Oi benda pergi ke padang, padahal yang kuat berbuku. Kenapa? Sedang dalam perjalanan. Padahal dalam tafsir baju yang dalam perjalanan itu kalau hidup itu gak dia. Puasa dari kompera, itu kan dokter dibatalkan puasa. Tapi itu buat baru. Dibatalkan puasa gara-gara musafir, gara-gara sedang dalam perjalanan. Apa maksud hidup itu? Lah muntah. Lah itu tolong ada di situ. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Bagi orang yang tidak sanggup, kata Allah, boleh membayar fidyah. Itu orang itu yang salah. Siapa yang tidak sanggup itu? Yang tidak sanggup itu adalah orang yang tua. Orang tua yang kalau puasa sudah sakit kalian, umur 70 tahun, kalau dia puasa bayar fidyah. Fidyah itu apa? Membayar senilai makanan pokok 3 kali makan dibayar ke fakir miskin, 3 kali makan. Berapa harga makan sesuai itu seringkan ke fakir miskin. 50.000 berikan 50.000 kepada fakir miskin. Serancak-rancak diboleh setiap hari. Kali kumpul ke bulan itu beli, tapi ada tahu umur sampai kapan kalau sini orang sini. Serancak-rancak diberikan setiap hari supaya si fakir, supaya si miskin bisa menggunakan uang yang kita berikan itu untuk bekal dia buka puasa dan juga makan sahur. Boleh diberikan ke orang yang sama,
Boleh juga diberikan orang yang berbeda setiap hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adapun orang yang sakit, itu mana masalah? Orang yang sakit mah benar dia. Padahal orang yang sakit ini, kalau dia sakit dia wajib dikodok. Menurut mazhab Syafi'i. Beda dengan orang yang tua tadi. Orang yang tua tadi tidak ada lagi kesempatannya untuk dikodok karena memang tidak kuat lagi di sini. Sedangkan orang yang muda mungkin sakit mah, sakit yang lain, kalau dia sembuh dari penyakitnya wajib dikodok. Selain membayar fidyah wajib dikodok di hari yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sama kasusnya yang Ibu Yusri, umat anak kecil, dia membayar fidyah di hari itu juga wajib untuk dikodok di hari setelah dia selesai. Menurut masyarakat ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Faman tatawwa'a khairan wa tasumu khairun in kuntum ta'lamun. Allah berfirman, puasa lebih baik bagimu daripada meninggalkan puasa. Itu bagi orang yang bersanggupan setelah itu untuk melaksanakan puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang keempat, kalau ini yang terakhir, yaitu zakat. Zakat itu terbagi dulu, dari zakat fitrah, dari zakat mal. Yang baru aku laksanakan, terutama itu zakat fitrah. Zakat fitrah dulunya untuk wajib. Indo pada bagi harga zakat itu. Indo pada bagi yang harus bayar. Mahal bagi lebaran. Bagi lebaran, kaum muslimat mungkin dari 200.000, dari 30.000, dari 500.000, bahkan dari mungkin yang sejuta. Tapi mengeluarkan zakat susah, cuma 30.000. Kalau kita berkira-kira, pikir kita jalan Allah akan pikir kita. Allah akan hambat rezeki kita. Kalau kaum muslimin kesempatan untuk bahagia ini, yang bikin ikut dan dewakan yang berhak menerima zakat ini. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 60 Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafah qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa bani sabil fariidatan min Allah wallahu alimul hakim. Naik 8 golongan manusia yang berhak menerima zakat. Yang alhamdulillah sudah disampaikan, sudah diberikan. Yang pertama kaum muslimin fakir. Fakir itu siapa? Orang yang hidup punya keju. Orang yang kredo, hidup mencukupi kebutuhan. Bedanya miskin. Miskin itu orang yang punya pekerjaan tapi hidup cukup untuk menafkahi anak ini. Kalau fakir lebih parah lagi. Dia pekerjaan sehari-hari. Sedangkan miskin lain pekerjaan sehari-hari tapi hidup mencukupi rezeki itu untuk anak ini. Untuk keluarga. Itu adalah yang pertama sekali. Kalau lain kaum muslimin disifat tiga, fakir miskin yang belum dapat zakat yang ingin berbahagia di hari yang fitri bersuara. Itu yang pertama sekali. Diberikanlah hak itu kepada fakir miskin. Yang ketiga kaum muslimin amil zakat. Siapa amil zakat itu? Orang yang memang ditunjuk oleh ulil amri untuk mengurus zakat. Yang keempat adalah para mukallaf. Kalau itu adalah orang yang baru masuk Islam. Dulu kami di Padang banyak ketika puasa itu masuk Islam orang-orang miskin. Masuk Islam 10 tahun hanya untuk menerima zakat saja. Jadi mu'allaf kaum muslimin itu menjelaskan kalau dia mu'allaf, seorang pendeta yang sudah hafal Al-Quran, itu berhak diberi zakat. Karena dia tahu apalagi tidak politik terkait. Sedangkan mu'allaf yang harus diberi itu adalah mu'allaf yang tidak punya kemampuan, mu'allaf yang miskin. Itulah yang diberi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kelima adalah hikmah. Yang nasib lain hikmah. Orang yang memerdekakan harta kaya. Yang keenam gorim. Gorim itu siapa? Gorim itu adalah orang yang banyak hutangnya. Hutang yang mana? Indo hutang kalau cipta. Indo hutang kalau judi. Tapi hutang yang mana? Hutang yang ketika dia tidak bisa bayar, hutang itu untuk hatinya. Hutang untuk kebaikan. Atau dalamnya orang yang berhutang. Maka dia bisa masuk zona kafir dan miskin.
yang dituju kaum muslimin sabilillah. Kalau zaman Rasul sabilillah itu adalah orang yang berjihad di medan perang. Kalau ini lain, maksudnya diberikanlah sedang itu zakat itu kepada anak-anak sekolah. Siapa yang mengatakan ini? Yang mengatakan ini bukan hadis. Yang mengatakan ini adalah Imam Fakhruddin Ar-Razi dari mazhab Syafi'i dengan kitab tafsir Al-Kabir. Karena semakin lama dunia semakin berubah. Dulu orang berjihad dengan tenaga, ini orang berjihad dengan pikiran. Maka diberikanlah zakat itu kepada anak-anak sekolah, anak sekolah terutama sanawiyah, aliyah, dan fiqh. Dan yang terakhir kaum muslimin di musafir, orang yang dalam perjalanan dan dalam perjalanan itu dia dihabiskan. Ini segala usaha diberikan ketika dia kehilangan uang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah khutbah yang pertama ini. Kesimpulannya adalah marilah kita menjadi muslim yang kafah, mengirinkan segala hukum Islamik, menjalankan segala perintah Allah. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang beruntung. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Inti kaum muslimin dari sholat Idul Fitri itu adalah menjaga khutbah. Tapi banyak di antara itu sudah sembahyang khutbah. Sedangkan di zaman Rasul dulu, perempuan-perempuan yang haid itu walaupun itu bisa sembahyang dibawa ke neraka untuk mendengar khutbah. Maka bersyukurlah itu masih sabar menunggu, masih layak iman untuk mendengarkan khutbah. Kalau sholat itu sholat duha, sholat tahiyatul masjid rakaat dua. Maka kaum muslimin inti daripada sholat Idul Fitri itu adalah mendengarkan khutbah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa itu Idul Fitri? Idul Fitri itu kaum muslimin terbagi dua bentuk. Yang pertama kembali berbuka. Kembali berbuka itu umum diberikan kepada kita. Baik itu yang maksimal beribadah di bulan Ramadan maupun itu semuanya mendapatkan kembali balik ke Islam. Yang kedua kembali ke fitrah kita, kembali suci balik itu hanya diberikan kepada kita yang selama ini maksimal menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Yang khusus yang umum juga walaupun dia maksimal menjalankan puasa kembali balik kebiasaan semula. Bisa makan sehari, bisa minum sehari. Tapi yang kembali ke fitrah, kembali bersembali dan dosa khusus hanya bagi kita yang maksimal menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan kembali balik ke kebiasaan awal, makan di siang hari, merokok di siang hari, minum di siang hari. Tapi lain batin kaum muslimin wal muslimat, lain batin yang sudah wadatil lakukan puasa tadi.
Setidaknya lain ikut tujuan puasa kaum muslimin kalau ada dalam Quran surah Al-Baqarah. Tujuan dasarnya sama-sama kita tahu yaitu membentuk ketakwaan. La'allakum tattaqun. Membentuk ketakwaan kita. Dan sebelum puasa mungkin Allah telah bertakwa. Dan sebelum puasa mungkin kita sering mencuri orang lain, mencuri kafirah, mencuri orang lain yang lain. Tapi setelah puasa berpikir, saya sudah puasa 30 hari, masa saya mencuri orang? Saya sudah puasa 30 hari, masa saya mau mengambil hak orang lain dan mencuri ayam? Apa maksud? Yang kedua kaum muslimin wahai dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185, tujuan puasa itu adalah membentuk pribadi kita yang bersyukur. La'allakum tashkurun. Mungkin sebelum puasa apa yang dimasak di orang tua, apa yang dimasak di bini kalau yang sudah bini masih kita mengeluk ini. Kalau betul nanti setelah puasa bersyukur, itu yang dirasakan orang yang tidak mempunyai uang. Selain itu apa surat rahim padahal apa lain, makanan lain, minuman lain, itu yang rasa itu yang dirasai orang yang hidup. Makanya setelah puasa itu bertambah apa yang dimasak masih. Yang ketiga kaum muslimin tujuan puasa itu adalah la'allakum yashkurun. Membentuk pribadi yang cerdas, yang pintar, yang mendapatkan kebenaran. Kembali balik lagi supaya kita mampu sulit benar, pintar. Orang yang sudah puasa itu pintar, memilih mana yang benar. Kalau muslimin kami dibawa di akhir perkara kita ini, marilah sama-sama kita ramaikan masjid kita ini. Marilah sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika Ramadan 20 rakaat, 23 yang itu kita bisa menggapai berjalan ke masjid, tapi setelah puasa sekali lumayan khusus yang khusus sekali setahun aja, 2 kali setahun Idul Fitri itulah. Marilah kalau kita menggapai ampunan Allah, mudah-mudahan apa yang kita usahakan di bulan Ramadan berbuah maksimal di hari-hari di bulan-bulan yang lainnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل صيامنا متابعة لجميع الصيام الذي صيام به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم طول عمرنا إلى رمضان الآتية في الصحة والعافية والسلامة والمغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami duduk bersimpuh dengan penuh kehinaan ya Allah. Mungkin bagimu kami adalah hamba-Mu yang dhaif, hamba-Mu yang berdosa dan dosa. Maka di hari yang diberi nikah, ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil